Merdeka! Merdeka! Ups, ada adik-adik. Shalom adik-adik semua. Hari ini kakak senang banget karena setiap bulan Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Apakah adik-adik ada yang sudah tahu arti merdeka? Ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Kalau begitu, dengarkan baik-baik cerita Kak Eri hari ini ya. Bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Akibatnya, seluruh rakyat Indonesia merasa sangat menderita. Mulai dari orang dewasa sampai anak-anak kecil tidak bisa hidup dengan tenang. Anak-anak kecil tidak bisa bermain di halaman, apalagi bersekolah. Mereka benar-benar hidup dalam ketakutan. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Artinya, bangsa Indonesia sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain. Dan sekarang bangsa Indonesia dapat hidup dengan bebas dan merdeka. Yeay! Oleh sebab itu, semua rakyat Indonesia setiap bulan Agustus merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ayo adik-adik kita katakan merdeka. Merdeka! Adik-adik, bangsa Israel juga pernah mengalami dijajah oleh bangsa Mesir. Pasti adik-adik masih ingat kan cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu ketika bangsa Israel menjadi budak di Mesir dan sangat menderita. Tetapi sejak Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Adik-adik, katakan lagi dengan semangat, merdeka! Merdeka! Nah adik-adik, tadi kakak sudah menceritakan tentang bangsa Indonesia dan bangsa Israel yang sudah meraih kemerdekaannya. Bagaimana dengan hidup kita ya adik-adik? Apa kata Alkitab tentang kita? Apakah kita sudah merdeka atau belum ya? Untuk menjelaskannya, Kak Eri mau meminta bantuan Abiel. Udah ada di sini. Hai Abiel. Hai. Halo teman-teman. Nah adik-adik perhatikan ya. Sebelum Abiel percaya kepada Tuhan Yesus, hati Abiel gelap karena dosa. Nah, dosa bukan hanya membuat hati Abiel menjadi gelap, tetapi juga bisa mengikat Abiel. Nah, contohnya seperti ini. Apakah Abiel pernah berbohong? Pernah. Adik-adik, berbohong itu dosa. Dan dosa bisa mengikat seperti ini. Nah, setiap kali Abiel berbohong, Abiel itu akan terikat oleh dosa dan membuat hati Abiel menjadi tidak tenang. Nah, coba Kak Eri tanya dulu ya, apakah Abiel bisa bergerak dengan bebas? Tidak. Tidak bisa ya adik-adik. Karena apa adik-adik? Karena ada dosa yang mengikat. Nah, Kak Eri mau tanya lagi, apakah Abiel pernah marah-marah sewaktu mainan Abiel rusak atau hilang? Pernah juga sih. Pernah juga. Ya, marah-marah itu juga merupakan dosa yang bisa mengikat. Seperti ini. Setiap kali Abiel marah-marah, dosa marah-marah itu akan selalu mengikat Abiel. Semakin sering berbuat dosa, maka ikatannya akan semakin kuat. Abiel tidak akan bisa bebas bergerak. Itu artinya Abiel tidak bisa merdeka, karena Abiel tidak bisa bergerak dengan bebas ya. Nah, dosa juga sebenarnya bukan hanya berbohong atau marah-marah ya adik-adik. Ada banyak contoh yang lainnya. Misalnya waktu
adik-adik kesal sama teman. Kesal juga dosa yang bisa mengikat adik-adik. Seperti ini adik-adik. Waduh, ikatannya semakin banyak ya. Apakah Abiel sekarang bisa bergerak bebas? Tidak. Adik-adik, dosa itu bukan hanya membuat manusia menjadi terikat seperti ini, tetapi membuat manusia menjadi hamba dosa dan tangannya akan terborgol seperti ini. Wah, kasihan sekali ya Abiel. Hatinya sudah gelap, diikat, tangannya diborgol lagi. Tapi sebetulnya adik-adik, yang berdosa itu bukan hanya Abiel, tapi kita semua juga adalah orang yang berdosa. Yuk adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita baca dari Roma 3 ayat 23. Kalau adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya membacakan ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik, jadi semua orang di dunia ini adalah orang yang berdosa, yang hatinya gelap dan terikat oleh dosa. Orang yang terikat seperti ini dan terborgol seperti ini disebut hamba dosa. Nah, kalau sudah begini, bagaimana ya caranya supaya Abiel bisa bebas dan merdeka? Nah, Kak Eri punya kabar baiknya. Kabar baiknya ada di Alkitab. Abiel mau tahu kabar baiknya? Mau. Kalau begitu kita buka lagi dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, serta menanggung setiap dosa-dosa kita, maka kita pun menjadi orang yang ditebus, yaitu orang yang diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, artinya kita menjadi orang yang bebas merdeka. Nah, sekarang Kak Eri mau tanya dulu kepada Abiel. Apakah Abiel mau diselamatkan? Mau. Apakah Abiel mau dosa dan borgolnya bisa putus dan Abiel bisa bebas merdeka? Mau. Nah, kalau begitu apakah Abiel mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Mau. Kalau begitu, Abiel berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati ya. Iya, Abiel mau berdoa. Amin. Wow, adik-adik, ikatan dosanya sudah terlepas dan hati Abiel sudah menjadi bersih, tidak gelap seperti tadi, ya kan Abiel? Iya. Bagaimana perasaan Abiel? Senang. Wah, tapi masih ada borgol yang mengikat tangan Abiel ini. Tapi jangan khawatir adik-adik, karena Abiel hatinya sudah disucikan dan Tuhan Yesus sudah ada di mana? Di hati Abiel. Iya, maka Abiel bisa loh memutuskan sendiri borgolnya. Siap Abiel? Siap. Ayo adik-adik kita lihat ya. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow, tepuk tangan. Sekarang Abiel sudah menjadi orang yang bebas. Merdeka. Karena Abiel sudah menjadi orang yang bebas merdeka, Abiel bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Apa ya artinya hamba kebenaran? Adik-adik, hamba kebenaran itu artinya orang yang mau hidup untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu contohnya melakukan
perbuatan-perbuatan yang baik. Abiel bisa menyebutkan contoh perbuatan baik yang bisa Abiel lakukan. Abiel mau jadi anak yang jujur dan gak mau marah-marah lagi. Iya. Adik-adik juga bisa menyebutkan contoh-contoh yang lainnya ya. Misalnya mau rajin berdoa, mau rajin saat teduh, atau mau rajin baca Alkitab. Itu semua adalah contoh-contoh hidup untuk kebenaran. Adik-adik, sebelum kita ayat hafalan, Kak Eri mau berterima kasih dulu kepada Abiel. Terima kasih Abiel. Sama-sama. Dadah Abiel. Dah. Dadah teman-teman. Adik-adik sudah siap dengan ayat hafalan kita hari ini? Ayat hafalan kita hari ini dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi ya adik-adik. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apakah adik-adik semua ingin hidup di dalam kebenaran? Coba katakan kepada mama, papa, dan kepada saudara di rumah adik-adik ya. Aku mau menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi ya adik-adik. Aku mau menjadi hamba kebenaran. Cukup sekian firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Terus ingat bahwa Tuhan sudah memerdekakan adik-adik. Sekarang adik-adik adalah orang-orang yang sudah bebas merdeka. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya adik-adik. Sekarang kita berdoa yuk. Ikuti Kak Eri berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjadikan kami semua orang-orang yang dimerdekakan dari dosa. Kami mau hidup untuk kebenaran bagi Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin.